Halo, ini terlalu terang ternyata. Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama aku, Tira Aligisi. Ini jelek banget, bisa diganti gak sih? Sesi live kali ini nggak sama sih, kita cuma tanya jawab ya. Jadi nggak bisa cek BBTB, mohon maaf. Jadi silakan kalau ada pertanyaan seputar MPASI, silakan ditanyakan melalui kolom komentar gitu. Ini gimana cara mengganti efeknya gitu ya. Untuk live kali ini kita tanya jawab aja, tapi seputar MPASI. Soalnya aku lagi nggak bawa HP, tidak bawa laptop, jadi nggak bisa ngecek gitu. Nanti malam kalau masih ada waktu. Silakan untuk bunda-bunda, teman-teman semuanya yang mau dicek yang mau tanya. Astaga, udah template nih mulutku. Yuk, kalau ada pertanyaan seputar MPASI boleh banget ditanyakan melalui live. Oh, makasih Bunda Mama Fahtif. Ini aku bingung cara ganti efeknya gimana. Karena terlalu fake nih. Tapi aku suka sih sebenarnya. Nggak ada. Nggak ada caranya. Aku nggak tahu kayaknya. Oke. Info lemak. Info lemak untuk MPASI 10 bulan. Sumber lemak kan maksudnya. Sumber lemak itu ada banyak, ada dari santan, minyak kelapa sawit, minyak goreng dan lain sebagainya. Kemudian yang mungkin tidak kita ketahui adalah di sumber protein hewani itu ada lemaknya. Jadi kalau semisal nih dalam satu hari kita udah bikin menu MPASI yang memang full dari protein hewani dengan golongan tinggi lemak, menurut aku berdasarkan pengalaman aku ngitungin kebutuhan gizi anak ya, itu nggak perlu ada tambahan lemak. Kalau dalam satu hari porsi protein hewaninya minimal 3 porsi gitu. Oke, begitu ya. Ada di sumber protein hewani yang tinggi lemak. Jadi kalau kita kasih dalam satu hari, contohnya adalah daging ayam tapi dengan kulit, 3 porsi atau sekitar 120 gram. Dalam 3 porsi itu 120 gram ya. Itu berdasarkan perhitungan biasanya, berdasarkan pengalaman aku itu sebenarnya nggak perlu ada tambahan lemak lainnya. Kalaupun mau ditambahin silahkan gitu sebenarnya ya, karena kan butuhnya cuma 45% total kalori. Kan aku MPASI homemade boleh pakai garam, sebaiknya tidak, ditunda dulu ya. Garamnya mungkin bisa ditambahkan cita rasanya biar lebih sedap gitu, dari bahan makanan yang lebih gurih. Mungkin bisa ditambah kaldu, tapi kaldu yang homemade ya, yang tanpa gula garam pastinya. Kemudian mungkin bisa ditambah bawang bombay, bumbu aromatik dan lain sebagainya. Double Pro itu contohnya apa kak? Contohnya gini, ini yang bener. Aduh, nggak ada papan lagi. Oke, gini aja ya. Ini kita bayangin dulu. Double Pro itu intinya proteinnya ada 2, tapi jenisnya, jumlahnya sama. Karena kalau jumlahnya beda atau jumlahnya beneran di double, takutnya sumber karbohidrat atau lemak tidak masuk secara optimal. Jadi aku saranin kalau mau double prohe, pastiin memang masih di 15% lah, maksimal 15% total kalori. Cuman jenisnya ada 2. Contohnya usia 1 tahun deh, usia 1 tahun rekomendasi protein hewaninya adalah 3 porsi. Tapi sebenarnya rekomendasi porsi ini beda-beda ya tiap anak, bisa aja lebih tinggi, bisa lebih rendah. Contohnya 3 porsi. 3 porsi ini setara dengan 3 butir telur ayam, setara dengan 3 butir telur bebek, setara dengan 15 butir telur puyuh. Atau juga kalau mau diganti sama daging ayam, setara dengan 120 gram daging ayam. Contoh double prohe yang masih seimbang itu, double prohe kan 2 jenis. Nah, kita kan tadi 3 porsi nih, bisa 1 porsinya dari telur, 2 porsinya dari ayam, atau mungkin kebalikannya. Sesuaikan dengan menu aja. Jadi satu porsi telur itu kan 1 butir. Nah, 2 porsi daging ayam itu sekitar 80 gram. 80 gram kalau pakai kulit berarti masuknya tinggi lemak. Nah, ini contoh double prohe yang seimbang. Jadi 1 butir telur ayam ditambah dengan 80 gram daging ayam. Itu contohnya. Itu double prohe yang seimbang, karena kan kita paling enggak juga persentasenya 15% gitu kan. Dan berdasarkan studi juga ternyata double prohe ini bisa memang membantu meningkatkan BB. Cuman artinya ini juga tetap harus seimbang. Kalau isinya cuma protein doang, nggak ada karbohidrat, sama aja gitu. Sebaiknya memang harus seimbang, ada karbonya. Karbo tuh sampai 40-50%, jadi lebih banyak gitu dibanding protein.
Tapi sebenarnya sumber bahan makanan, jadi bahan makanan itu pasti ada karbo, protein, lemak gitu kebanyakan. Loh, kok udah nyakrol aja? bentar. Anakku 17 bulan, stuck 10 kilo. Waduh, 4 bulan Mama Fatif nih udah stuck di 4 bulan, berarti di 10 kilo. Ini kayaknya perlu evaluasi deh. Silakan dibawa ke vaskes aja, kalau nggak ke dokter anak ya. Lebih bagus sih di dokter anak langsung. Cuman kalau mau pakai rujukan juga bisa ke vaskes pertama dulu, nanti dirujuk ke dokter anak kalau bisa. Kalau misal agak sulit ya langsung aja ke dokter anak, karena ini perlu evaluasi penyebabnya apa, kenapa BB stuck kayak gitu. Apakah mungkin dari asupannya aja, atau mungkin ada peningkatan kebutuhan gizi, ada gangguan penyerapan, misal alergi, kemudian diare dan lain sebagainya, bisa aja. Ini mendung nih tiba-tiba. Bentar ya, aku mau nyalain lampu dulu. Sebentar. Ini aku oke. Balik lagi. Gitu ya. Jadi perlu evaluasi lebih lanjut. Begitu, Bunda. Kalau misal dari makanan karena asupannya kurang juga perlu evaluasi. Sebenarnya jangan-jangan nih ada masalah makan nih. Kita udah tahu nih takarannya, rekomendasinya misal 1 centong nasi sama 1 butir telur ayam, tapi dia makannya nasinya cuma 2 sendok, terus akhirnya daging ayamnya memang banyak ya, proteinnya mungkin banyak tapi karbonya masih dikit. Nah itu juga bisa menyebabkan BB stuck juga. Jadi perlu diperhatikan keseimbangan antara karbo, protein sama lemak ya. Kak, untuk usia 3,5 biar cepet naik BB-nya proteinnya berapa gram? 3,5 tahun, tergantung BB-nya, Bun. Biasanya kita pakai 1,5 gram per kilogram berat badan. Itu protein terisolat. Jadi setiap bahan makanan itu pasti ada proteinnya. Sumber protein hewani itu banyak proteinnya ya, pasti namanya juga sumber protein hewani ya. Nah, tapi kandungan protein terisolatnya belum tentu sama dengan gramasi bahannya. Contohnya adalah 1 butir telur ayam. 1 butir telur ayam itu kandungan proteinnya kan 1 butir itu setara paling nggak 55 gram atau 60 gram ya. Bukan artinya proteinnya itu protein terisolatnya atau kandungan protein di dalam telur itu 60 gram, enggak. Biasanya setara 55 gram itu setara dengan 7 gram biasanya ya. Jadi dihitung lagi, itu perlu bantuan dari ahli gizi sih. Jadi silakan konsul ke ahli gizi biar dihitungin secara detail kebutuhan anaknya masing-masing, karena nggak bisa dipukul rata sebenarnya ya. Oleh karena itu kadang dengan porsi segini satu anak tuh bisa naik BB-nya, tapi anak yang lain bisa nggak naik, karena sebenarnya kebutuhan gizi tiap anak kan beda-beda, tergantung kondisi tubuh anak masing-masing dan kondisi BBTB gitu ya Bunda ya. Kak usia 10 bulan maunya fortif terus, gimana ya cara biar tetap dikasih? Ini aja coba, kalau semisal kan makannya Bunda Wiwit ya, Bunda Wiwit semoga masih di sini. Kan makannya kan 3 kali menu utama, 2 kali snack. Kalau semisal menu utama agak sulit nih kita untuk masukin menu homemade, coba di snacknya kita bikin homemade bertahap, kita kurangin fortifnya jadi 2 kali fortif, 1 kali homemade. Terus nanti ditingkatin lagi kayak gitu ya. Nah kalau semisal anak pilih-pilih makanan, mungkin bisa kita pakai metodenya food chaining ya. Mungkin nanti bisa cek di VT aku judulnya, nggak ada judulnya sih, judulnya apa ya, anak menolak daging kalau nggak salah. Nah itu nanti di bagian slide kedua ada food chaining, metode food chaining, contohnya bisa cek di sana gitu. Kak bayiku saat MPASI itu lahap banget, tapi pas siang dan malam, saat pagi, MPASI pagi, siang malam malah GTM, itu kenapa gitu ya? Udah ada jarak belum Bun? Ada jarak antar waktu makan belum? Kadang tuh memang anak merasa lebih lapar di pagi hari dibanding dibanding apa namanya? Dibanding siang atau malam. Tapi mostly sih kebanyakan anak-anak itu lebih lapar kalau di siang ya biasanya. Tapi ada juga yang memang laparnya di pagi. Nah, itu perlu evaluasi lagi, apa mungkin jaraknya? Karena kan kalau di pagi kan dia puasa dari malam sampai pagi. Nah mungkin aja karena memang jarak antara waktu makan udah bagus nih di pagi hari, sedangkan di siang mungkin sebelumnya udah ngemil banyak dan lain sebagainya kayak gitu. Oke. Kita random ya. Oke. Kak kalau anak cuma mau makan telur sama ikan gimana? Gak mau sayur sama buah-buahan? Kalau mau memperkenalkan bahan makanan baru, kalau anak menolak mungkin bisa kita pakai metode food chaining.
cari menu kesukaan anak apa, terus tujuan kita mau kasih apa kayak gitu. Contohnya anak tidak suka sayur gitu, tapi anak suka nugget, coba kita bikin nuggetnya awalnya nugget ayam lah katakanlah ya, nugget beda-beda lah, nugget ayam sedikit demi sedikit kita campurin sayur di dalamnya dengan proporsi awalnya dikit banget, terus ditingkatin, akhirnya nanti menyerupai jadi lebih banyak dari sayurnya dibanding dengan proteinnya tadi gitu. Terus bertahap coba bikin keripik apa namanya, kalau anaknya suka crispy bisa bikin keripik bayam atau yang lain. Kemudian bertahap ya disesuaikan lagi di apa namanya, bentuk sayur yang utuh gitulah. Intinya metode food chaining, coba kasih pakai metode food chaining gitu. Kak, kalau anak diare apa tidak boleh minum susu, makan sayur, makan buah? Ada beberapa kondisi yang perlu ditunda Bunda, itu tergantung sama kondisi diare masing-masing ya, kayak gitu. Biasanya memang ada pengurangan susu biasanya, tapi beda-beda tiap kondisinya gitu. Aku belum cek status, nanti malam ya Bunda Sugianti, kalau aku nggak ada konsul, aku nanti malam cek status gizi. Pengganti santan selain butter apa ya? Pengganti santan ini untuk apa? Bentar, ada orang lewat. Udah lewat belum ya? Oh belum. Pengganti santan untuk apa nih masaknya? Kalau untuk menggoreng bisa pakai minyak goreng gitu. Tergantung kita mau bikin menunya apa. Untuk sumber lemak tuh disesuaikan dengan menu yang akan kita pakai, yang akan kita buat gitulah. Nggak harus itu, bisa pakai minyak atau minyak bentar, ada orang lewat. Udah belum ya? Oh, udah. Apa namanya, bisa pakai minyak dari daging gitu juga bisa. Cuman kalau misal contohnya adalah dari kulit ayam, cuman memang kulit ayam itu nanti minyaknya nggak boleh untuk menggoreng, cuma untuk menumis aja atau tambahan aja gitu. Sorry ya kalau aku jawabannya kadang muter-muter, aku juga kadang bingung nih menata bahasa gitu. Oke. Waduh, aku ditungguin Bunda Sugianti nih. Ya bukan doain juga ya, tergantung ya Bun. Kadang tuh mati listrik di sini, kalau mati listrik ya nggak bisa. Soalnya lagi musim angin gitu loh, musim hujan angin, jadi nggak bisa. Kak, cara anak biar makan nasi gimana? Soalnya setiap makan nasi nggak mau ditelan. Apakah ini coba kalau makan nasi nggak mau, coba tetap stimulasi oromotor, takutnya memang ada gangguan sensori. Nggak tahu juga ya, aku bukan dokter, aku bisa mendiagnosa. Kemudian mungkin bisa dimulai dari lontong atau mungkin bisa dimulai dari ketupat, karena itu lebih enak ya untuk dikunyah dibanding dengan nasi utuh gitu ya. Awal MPASI boleh langsung fortif enggak sih Kak, Bunda Mbam? Baiknya awal MPASI malah homemade aja Bun. Homemade aja ya kalau bisa, enggak ribet kok bikinnya beneran. Aku nyoba kemarin cuma bikin nasi, santan sama telur masuk gitu. Coba pakai itu aja yang paling simple ya. Aku bisa cek BBTB nanti malam ya. Gimana cara hilangin trauma? Nah, oke. Trauma nggak mau makan awalnya karena dipaksa minum obat. Pertama kita cari tahu dulu anak walaupun trauma makan, dia kalau makan lahap tuh, kalau makan apa Bunda? Kalau semisal dia makan sendiri terus atau dipegang sendiri, coba kita dorong anak untuk makan sendiri, atau mungkin nggak usah kita tawarin makan tapi ada makanan di depannya, kalau dia mau dia pasti makan gitu. Coba pakai cara itu. Tapi biasanya kalau dari dokter anak, kalau semisal anak beneran trauma yang berat gitu, nanti mungkin ada kolaborasi antara psikolog, kemudian ada pokoknya banyak. Kemarin aku baca anjurannya. Pokoknya nggak cuma dokter anak, ada beberapa profesi lainnya di sana kayak gitu. Tapi untuk sementara coba, kalau misal anak nggak mau disuapin tapi dia mau makan sendiri, ya maksudnya nggak diperhatiin sama orang sekitar, ya udah kita sediain makanan di depan anak, nggak usah ditawarin. Yang penting dia bisa menjangkau makanannya, ambil sendiri, makan sendiri kayak gitu. Berarti finger food kalau kayak gitu ya. Coba.
Nah ini kita pin dulu nih Bunda Arsari, bagus. Kak, kalau makan gak habis apa boleh bisa buat nanti lagi? Apa perlu dihangatkan lagi? Enggak, kalau makanan gak habis itu sudah bye-bye. Gak bisa dikasih ke anak lagi, gak bisa disimpan lagi, gak bisa diangetin lagi. Apalagi diangetin lagi, gak boleh. Karena nanti bakterinya udah berkali-kali lipat Bunda, agak berbahaya, bikin diare takutnya. Gitu ya. Dimakan ibunya aja. Jadi kita yang mengembang gak apa-apa. Gitu ya. Oke, kita pin ya. Anak aku udah mau 2-3 bulan masih suka makan bubur fortif. Bermasalah nggak ya untuk kedepannya? Makan utama maksudnya dari homemade gimana Bun? Tekstur makanannya gimana Bunda Ayana Lina? Ada nggak? Masih ada nggak? Maksudnya kalau misal dia masih suka MPASI fortif tapi makan utama masih bagus, maksudnya yang homemade gitu, menurut aku sih nggak masalah. Maksudnya fortif untuk selingan aja gitu loh, tapi mending ya dibatasin gitu. Mbak Yana masih di sini nggak? Oh, ada. Gitu ya. Kalau semisal dia masih full fortif, ya berarti bermasalah. Makan nasi rada susah. Nggak usah pakai nasi coba, Bunda. Bunda Yana nggak usah pakai nasi, pakai yang lain, pakai kentang tumbuk, kentang goreng, ubi, makaroni, bihun udah boleh nih usia 2-3 bulan. Gitu. Atau mungkin diganti lontong gitu ya. Tadi mana tuh? Aku mau ngepin mana tadi, ada pertanyaan yang bagus. Nih Bunda Sugianti. Oke, sebentar. Bunda Sugianti, dia senangnya makan wortel. Oh mungkin yang renyah-renyah gitu kali ya. Bikin apa ya? Coba bikin, tapi perkedel kurang renyah. Coba kalau enggak ini aja, jagung deh. Mungkin dia suka yang berwarna. Dia sensorinya beneran tertarik dari penglihatan mungkin aja. Jadi mungkin kita bikin yang berwarna-warni gitu. Kak, makannya yang banyak gizinya supaya tumbuh tinggi. Oke, untuk meningkatkan tinggi badan ya berarti. Makanan untuk meningkatkan tinggi badan ada 3 zat gizi penting. Selain kita mencukupi kebutuhan kalori total gitu ya, kalori harian, ada 3 zat gizi penting. Yang pertama protein, yang kedua kalsium, yang ketiga vitamin D. Ini penting untuk pertumbuhan tinggi. Tapi selain itu juga perlu memenuhi kebutuhan tadi ya, kalori total dari karbo, lemak juga gitu. Nah 3 ini bisa dipenuhi sebenarnya dari makanan seimbang. Jadi usahain memang bervariasi makanannya. Ada protein hewani, nabati silakan. Kalsium apa aja Kak? Untuk kalsium ini biasa yang paling tinggi adalah makanan yang kita makan, protein hewani yang kita makan bersamaan dengan tulangnya. Tahu nggak apa? Teri nasi. Silahkan. Cuman kalau di tempatku sendiri di Jogja, teri nasi udah langka banget. Mungkin karena ibu-ibunya udah pada tahu ya. Jadi tiap ke super kayak gitu, supermarket ya intinya, itu nggak ada, kosong terus gitu. Sampai banyak yang ngeluh, Kak di sini kosong, di tempat Bunda gimana? Kalau misal kosong ya coba, nggak tahu deh. Aku nggak tahu sih ada yang jual atau enggak. Cuman kemarin ada satu merek, tapi aku nggak tahu juga ya available atau enggak, bisa dikirim di luar pulau atau enggak ngerti. Mungkin nanti search aja, udah Badan POM juga, silakan cari aja gitu. Itu bisa jadi opsi juga. Tapi sebenarnya kalsium di sumber makanan yang lain juga ada. Jadi sebaiknya memang divariasiin ya. Gitu. Oke, kita pin dulu. Kalau anak sama sekali nggak mau makan apa, nggak apa-apa Kak, cuma 17 bulan cuma mau ASI aja. Papa, harusnya 17 bulan itu kan dia 70% dari MPASI. Kalau ASI masih terlalu banyak, Papa itu Bun. Aku dapat notifikasi ada beberapa komentar disembunyiin. Gitu ya. Sebaiknya memang ASI sama MPASI ini lebih banyak MPASI-nya kalau usia 1 tahun ke atas gitu. Papa berarti Bun, coba konsul sama dokter anak deh, takutnya ada sesuatu yang tidak kita ketahui ya, itu perlu pemeriksaan langsung. Tadi ada yang tanya MPASI berapa kali. MPASI sehari berapa kali Kak? Bunda Sele. MPASI tergantung, kalau masih awal cukup 2 kali. Kalau udah di 6 bulan menuju 7 bulan nah itu nanti udah 3 kali, 4 kali kayak gitu. Kak bisa konsul BBTB nggak Kak? Soalnya anakku tingginya kurang, kebetulan minum obat. Kalau mau cek BBTB di Wakwa aja ya.
Kalau mau nunggu yang gratis nanti malam, semoga nanti malam ada waktu dan nggak mati listrik. Doain semoga nggak mati listrik ya. Susah makan. Oh yang tadi ya, yang dia MPASI-nya nggak mau ya. Lagi tumbuh gigi kah bun? Pertama itu. Kalau iya coba kita kasih, kita sesuaikan, kita modifikasi dari teksturnya, suhunya juga. Biasanya anak yang lagi tumbuh gigi suka yang dingin gitu. Teksturnya lebih suka yang lembek-lembek, karena kita aja bayangin deh, kita lagi tumbuh gigi bungsu kan susah ya untuk makan ya, anak ya juga sama gitu. Tapi ada juga anak yang lagi tumbuh gigi suka yang renyah-renyah, agak aneh tapi ada gitu. Oh lagi habis batuk pilek, oke. Berarti udah sembuh bunda ini anaknya. Kalau udah sembuh coba deh, kalau semisal anak kesulitan dengan tekstur MPASI sekarang tapi dia makannya lahap, kalau agak lembek udah dilembekin dulu aja gitu. Kemudian modifikasi dari menu-menunya kita pilih, oh batuk pileknya belum, mungkin itu coba sebelum makan ini dibersihin dulu ingusnya. Kan kalau lagi pilek kan pasti makannya dari napasnya dari mulut, jadi kalau dia lagi makan pasti nggak nyaman. Mungkin itu aja. Coba di nasal spray deh gitu. Anakku setelah MPASI BAB 3 kali, nggak apa-apa kak. Kalau mau join konsul ada harga promo Ramadan nggak? Ini ada sebenarnya, ini khusus Ramadan, kok tahu banget deh. Jadi tapi aku belum iklan lagi hari ini. Jadi ada program konsultasi ini 7 hari, ini khusus bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan aku kayak mau bikin yang sangat terjangkau, bisa menjangkau banyak orang. Cuma 60.000 untuk 1 minggu konsulnya. Bayangin biasanya aku 75.000 untuk 1 jam. Tapi memang ini grup. Kalau tertarik cek aja di katalog Wawa aku, ada grup konsultasi, itu terbatas, tinggal 4 kuota yang bisa 60.000 itu. Silakan kalau tertarik, ini khusus bulan Ramadan. Silakan hubungi nomor di bio ya. Cuman aku lagi nggak bawa HP, jadi nanti siapa cepat dia dapat, untuk 4 orang aja. Aku mau kak, silakan ya. Tapi nanti ya setelah live ya aku soalnya lupa nih naruh HP ku di mana. Ya tadi ada yang tanya, bagus pertanyaannya. Nah, oke. Bunda Vera, tadi kayaknya udah, tapi gak apa-apa, kayaknya pertanyaan beda, kita pin karena ini cukup penting. Jadi benar, selain kita melihat BB anak ini ada di kurva berapa, ada kurva apa, apakah di garis hijau, apakah di garis kuning, merah, dan lain sebagainya, kita perlu juga memperhatikan peningkatannya, trennya. Bagus pertanyaan Bunda Vera, berarti kan aware juga ya terkait peningkatan BB. Jadi peningkatan BB ini beda-beda tiap usia gitu. Jadi usia 1 tahun ke atas naik 200 gram. Pertanyaannya, ke anak 11 bulan naik 200 gram. Kalau 11 ke 12 naik 200 normal. Tapi 10 ke 11 naik di 200 dia kurang. Karena rekomendasinya dari 10 ke 11 naiknya paling nggak 300 gram gitu. Berarti kalau semisal naik cuma 200, berarti bulan selanjutnya naiknya paling nggak juga lebih banyak begitu. Lebih banyak tuh berarti membackup tadi, misal kekurangan 100 gram nih, berarti bulan selanjutnya di 300 deh kayak gitu. Vitamin D harus konsultasi dulu nggak? Kalau bisa langsung vitamin D yang bagus apa untuk 2 tahun? Aku tanya yang 3 tahun, kalau 2 tahun ada sih sebenarnya. Aku nggak mau sebut merek ya, takut dikira endorse. Ada sebenarnya. Saran dari aku sih sekalian konsul aja. Kalau semisal memang ada beberapa keluhan gitu ya. Gitu, konsul aja minimal sama dokter umum deh bun, karena dokter tuh ada ini juga ya, ada skill juga untuk menghitung berapa dosisnya. Sekalian konsul sama dokter deh minimal gitu. Kalau semisal emang beneran susah menjangkau, karena banyak juga yang datang ke aku bilang aku nggak bisa menjangkau dokter anak, jadi datangnya cuma dokter umum gitu. Ya udah, gimana lagi kan susah ya, jadi ya udah dokter umum aja. So far yang direkomendasikan sama dokter anak bagusnya, aduh nggak tahu Bunda Tri. Aku tidak tahu, aku tidak berani memberikan rekomendasi. Susu formula, kemarin ada yang chat aku juga, aku tidak bisa memberikan rekomendasi ya. Tadi ada yang tanya peningkatan 20 bulan kalau nggak salah. Kalau 20 bulan kan pokoknya kalau usia anak 1 tahun ke atas minimal naiknya 200 gram. Dan banyak juga yang merasa naik 200 gram per bulan usia segitu tuh seret. Enggak seret, itu normal. Tapi perlu dievaluasi lagi. Dulu lahirnya di kurva apa? Kalau lahirnya dia di kurva hijau terus sekarang kuning, ya berarti kan ada penurunan nih. Ada penurunan kurva. Itu menjadi salah satu tanda perlambatan pertumbuhan. Jadi aku saranin dibalikan ke kurva semula gitu. Jadi benar kalau kita melihat kurva semula. Kalau lahirnya dia di merah atau di hitam bawah,
terus sekarang dia di hijau atau di kuning deh minimal, itu udah bagus, berarti kan ada peningkatan gitu. Kita pin Bunda DIY atau DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin tanya, kalau anak TB itu emang susah ya naik BB-nya? Bener, ini TB tuberkulosis kan? Iya, bener Bunda, karena kondisi TB ini kan infeksi. Biasanya anak-anak yang terkena infeksi itu nafsu makannya jelek, biasanya. Tapi ada juga yang bagus. Kemarin Bunda, aku masih ingat namanya, Bunda Fizri, masih di sini nggak? Join live aku nggak? Beliau salah satu peserta program BB Booster. Aku seneng banget karena anaknya TB tapi nafsu makannya bagus, naiknya sekilo lebih. Aku juga kaget, tapi ternyata tahu nggak, udah sembuh gitu. Aku kan ngitungnya berdasarkan kondisi TB, ngitung rekomendasi porsi, ya pasti naiknya ya paling nggak cuma 300-500 kayak gitu. Tapi ternyata kondisi anaknya udah sembuh, jadi dengan rekomendasi porsi yang aku anjurin naik di sekilo gitu. Kayak gitu. Yang masih ingat Bunda Fizri namanya. Nah intinya memang benar kondisi TB meningkatkan kebutuhan gizi, terutama kalori sama proteinnya. Jadi protein sama kalorinya lebih tinggi dibanding anak sehat biasa gitu. Jadi biasanya nanti kalau sama ahli gizi bakal dihitungin proteinnya butuh berapa, kalori minimal berapa kayak gitu. Kemudian kalau anak ada masalah makan, misal anaknya nggak bisa konsumsi dalam jumlah banyak, berarti kan nanti kita modifikasi di jadwalnya ditingkatin biar paling nggak bisa mencapai rekomendasi porsi tersebut gitu ya. Begitu Bunda. Tapi intinya juga jangan menyerah karena bisa naik gitu ya, begitu. Bunda Isfihani nggak tahu. Oh iya, di program konsul itu nanti juga bisa cek BBTB, cek status gizi. Jadi nunggu aja, nanti dimulai tanggal 20 ya. Nanti ada cek status gizi kok. Walaupun cuma 60.000 tuh udah lengkap kayaknya gitu. Jadi ada konsul, ada cek status gizi juga. Itu cuman ini ya untuk 4 orang ya. Aku belum cek lagi, udah ada yang chat belum. ASI seret, waduh, udah 2 bulan ini. Aduh, ini sebenarnya bisa dijawab sama adikku. Karena adikku itu udah ambil sertifikasi pijat ini ya, pijat laktasi ya. Pijat oksitosin ding. Cuman kayaknya lagi sibuk. Adikku bidan dan memang lebih aware di ASI, cuman kayaknya nggak ini deh, nggak ini deh, lagi nggak responsif gitu, kayaknya lagi kuliah atau gimana nggak tahu gitu. Saran dari aku ya sebagai tenaga kesehatan ya, kalau ASI seret, ASI itu kan sebenarnya kan on demand ya produksinya, supply on demand, jadi tetap suruh anak untuk menyusu gitu. Ini sebagai awam ya Bun ya, karena aku juga belum mengambil konselor laktasi, jadi aku belum yang menguasai banget. Sedikit yang aku tahu seperti itu, tetap disusui, jangan lupa manajemen stresnya, dipijat itu juga bisa melancarkan produksi ASI, apalagi kalau dipijat sama suami gitu, itu makin lancar. Makan jangan sampai ketinggalan, air minum, air putih juga iya, jangan sampai ketinggalan. Begitu ya. Mungkin itu yang bisa aku share sedikit. Aduh, pegel. Anakku dari lahir di garis kuning terus Kak, bingung cara naikinnya gimana. MPASI cuma mau sama telur. Berarti bagus dong kalau kuning terus Bunda, si love story. Kalau di kuning terus kan berarti dia sesuai dengan pertumbuhan, berarti ini udah bagus peningkatannya. Cuman masalahnya ini ya, MPASI cuma mau sama telur aja. Kalau mau sama telur aja, coba daripada coba kita pakai metode food chaining deh. Kalau anak suka telur, coba evaluasi lagi, dibikin apa telurnya. Kalau didadari udah, coba dicampur sama menu baru, bahan makanan baru, jadi telur dadar, mungkin kalau kita mau ngenalin daging ayam, campur daging ayam. Kalau semisal agak susah ya, daging ayamnya cincang halus, atau mungkin yang dilembutin tuh di blender, digiling gitu. Kemudian ya udah dicampur dikit dulu, pakai metode food chaining gitu. Nanti cek aja food chaining gitu Bunda. Oh ya, ini bener. Jadi sebenarnya kalau konsumsi zat besi itu risiko sembelitnya tinggi.
Kalau memang semisal anaknya sembelit dan akhirnya memengaruhi nafsu makan, saran dari aku di stop dulu zat besinya. Nanti kalau udah nggak sembelit dilanjut lagi. Saran dari aku loh, ini mungkin bisa beda-beda ya tiap tenaga kesehatan gitu. Saran dari aku kayak gitu. Mungkin bisa dipenuhi dari makanan-makanan yang lebih tinggi zat besi, mungkin hati ayam, daging merah dan lain sebagainya. Tetap penuhi kebutuhan serat sama air putih seperti itu. Nah, sebenarnya pup ambyar ini kalau kata dokter anak, aku bukan dokter anak, aku ahli gizi ya. Itu ada banyak penyebabnya, bisa karena inflamasi, alergi, sama aku lupa satunya apa. Kayak gitu. Jadi perlu evaluasi lebih lanjut. Kalau semisal memang akhirnya ternyata bunda juga merasa kayak khawatir apa ini juga bisa mempengaruhi asupan makan, mending saran dari aku ke dokter anak. Cuman kalau semisal nih ya makan anak baik-baik aja, BB naik terus, ya menurut aku sih nggak masalah gitu. Lanjut Bunda Wiwi, jumlah porsi nasi sama lauk pauk untuk 2 tahun beneran? Lauk pauk bener. Tahu lauk itu sumber protein hewani, pauk itu sumber protein nabati. Jadi lauk pauk jadi protein hewani sama protein nabati. Benar, jadi protein nabati ini sebaiknya juga dikasih untuk bisa memenuhi kebutuhan, bisa bantu penuhi kebutuhan kalsium, protein juga kayak gitu. Karena protein nabati itu mostly juga kalsiumnya lumayan bagus ya, lumayan banyak juga kayak gitu. Nah, jumlah porsi kita jawab pertanyaannya dulu. Jumlah porsi untuk 2 tahun itu paling enggak nasinya kalau secara umum tuh sekitar 100, bentar ada iklan, sekitar 120-an, tapi beda-beda tiap anak. Mungkin bisa kita mulai dari 2 centong nasi, 2 centong tuh sekitar 100 gram, 2 centong rice cooker, nggak ada centong di sini, 2 centong rice cooker, kemudian bisa ditambah lagi protein hewaninya. Kita pakai daging ayam tapi ukuran yang gede, kayak ayam pentung gitu loh bun, tapi paha yang agak gede, itu untuk 1 kali makan. Sayur ya paling enggak 3 sendok makan, 4 sendok makan. Lauk itu lauknya tadi ya, pauknya tempe cukup 1 potong aja gitu. Kemudian buah ya setengah porsi, satu porsi kayak gitu. 1 porsi itu paling enggak kalau pakai anggur ya sekitar 10 butir. Itu setengah porsi, kalau 1 porsi 20 butir. Kalau pakai alpukat paling nggak 50 gram atau 5 sendok makan kayak gitu. Itu contohnya ya. Sebenarnya kebutuhan tiap anak bisa beda-beda. Pakai rekomendasi porsi dari Kemenkes aja, itu biasa nanti pasti naik. Karena itu sebenarnya kalau aku hitung sendiri itu cukup banyak gitu, cukup banyak untuk usia tertentu, usia yang dianjurkan. Tapi kalau pakai rekomendasi itu pasti naik, dijamin naik. Buset, apa tuh tadi? ABB anak aku usia udah 1 bulan kurang, apa udah cukup? Ceknya nanti malam bunda, doain ya semoga nanti malam gak mati listrik dan aku ada waktu untuk live lagi. Soalnya kalau biasa aku ada jadwal konsul sampai malam, aku biasanya gak live. Jadi tapi jangan doain gak ada yang konsul. Gimana ya, doain ada waktu untuk konsul nanti biar aku bisa konsul lagi, biar bisa untuk live lagi. Gimana sih, doain semoga nanti ada waktu untuk live biar bisa live gitu. Kamu nanya anakku 10 bulan, alhamdulillah nggak GTM dan selalu ada telur dalam MPASI, tapi BB stuck. Oke, Bunda Adinda, sebenarnya selain kita melihat eksistensi bahan makanan, eksistensi itu kayak keberadaan bahan makanan, kita juga perlu melihat sebenarnya normal atau enggak kayak gitu ya, normal proporsional atau enggak gitu. Jadi apakah porsinya sesuai dengan rekomendasi atau enggak. Sebagian besar yang aku cek merasa asupan makannya udah bagus, asupan makan anak udah lengkap, udah bagus. Waktu dievaluasi kebanyakan ya, tapi nggak semua, karena ada 10% enggak sih, 2 orang, sorry lagi renov jadi ada suaranya, sebagian besar memang merasa udah cukup tapi ternyata belum cukup. Tapi ada 1-2 orang yang aku evaluasi asupan makannya udah bagus, entah mungkin memang pengukurannya kurang benar, aku nggak tahu ya apakah kurang tepat atau mungkin memang udah banyak, aku nggak tahu juga. Nah, kalau semisal memang sudah sesuai dengan rekomendasi porsi, udah dihitungin ahli gizi, ternyata udah bagus,
asupan makannya, mungkin aja ada peningkatan kebutuhan gizi. Entah ada infeksi, entah ada gangguan penyerapan juga, mungkin bisa seperti alergi, diare dan lain sebagainya kayak gitu. Ada banyak faktor kenapa bebek sulit. Kak, aku udah wawa buat join ya. Keep 1 buat Iswi. Oke, Bunda Iswi ya. Nanti bilang aja, Kak, aku tadi Bunda Iswi yang di live gitu. Kak mau konsul gimana caranya? Ke Wawa Bunda. Aku lagi ada program khusus Ramadan di bulan ini ya. Jadi khusus Ramadan aja. Di bulan selanjutnya kayaknya nggak ada. Karena ini memang niatku. Oh ya dia di bulan Ramadan sekalian berbagi. Tapi benar-benar serius gitu loh. Kita lanjut Bunda Zias. Anak 16 bulan maunya bubur nggak apa-apa. Sebelumnya suka nasi tapi belakang ini mau bubur. Lagi tumbuh gigi kah Bun? Kalau iya, karena memang lagi tumbuh gigi jadinya dia mau turun tekstur. Bisa aja. Gitu. Apalagi jangan lupa tetap berikan makanan sesuai dengan ini. Di mana nomor Wawanya? Di bio Bun. Bio ya. Nanti habis live ya aku bacanya. Ternyata udah lowbat. Gitu. Jadi kalau semisal memang lagi ada kondisi medis yang melatar belakangi, misal ada tumbuh gigi dan lain sebagainya, mungkin aja nggak apa-apa turun tekstur. Tapi kalau semisal nggak ada apa-apa dia tiba-tiba turun tekstur, ya sebaiknya ditingkatin lagi teksturnya sesuai dengan usianya kayak gitu. Harusnya kalau misal kesulitan stimulasi oromotor, stimulasi sensori, pokoknya kita lakuin beberapa stimulasi, kan nggak ada ruginya kita ngasih stimulasi, nggak ada efek negatif juga gitu. 12 menit kalau makan lama kali ngunyahnya, jadi ku kasih snack. Aduh jangan Bunda, gini aja deh, kalau anak suka yang crunchy, yang renyah gitu, coba kita bikin menu yang memang juga renyah gitu Bunda. Boleh kok kita digoreng, kita panggang, boleh. Tapi variasiin, jangan digoreng terus. Sesekali ada yang kuah, sesekali ada yang effort dipanggang, dibakar gitu, silakan gitu. Daripada kasih snack itu mending menunya bikin yang sesuai dengan kesukaan anak. Jangan lupa juga tetap stimulasi gitu ya. Intinya stimulasi sensori, stimulasi oromotor ini nggak ada ruginya dilakuin meskipun anak nggak ada gangguan sensori, nggak ada gangguan oromotor gitu ya. Tetap lakuin itu. Kalau anak sulit mengunyah, coba stimulasi otot mengunyahnya dengan kita kasih mungkin oral chew tool yang digigit-gigit, kasih finger food yang bisa mengoptimalkan kemampuan mengunyah, mungkin kasih tebu, karena kan tebu manis biasanya kan dikunyah, itu kan keras ya, itu bisa melatih otot mengunyah juga. Sama mungkin kasih es krim tapi yang panjang, tapi itu es krim bikin sendiri. Nah, karena kalau bikin sendiri itu kita juga bisa modifikasi bahan makanannya biar lebih tinggi kalori, lebih padat gizi gitu. Kak, apakah anak usia 22 bulan boleh minum susu UHT? Boleh. Soalnya aku masih boleh, tapi nggak wajib ya. Susu UHT boleh untuk tambahan, tapi nggak wajib. Kalaupun nggak mau kasih nggak apa-apa, karena sebenarnya di usia 22 bulan ini kan seharusnya 70% dari makanan ya. 30% tuh nggak banyak kok Bun. Kalau mau kasih ya 1 kotak gitu nggak apa-apa. 1 kotak ukuran 105 ml itu boleh. Solusi dong, anakku umur 9-15 bulan nggak mau makan kalau makan dilepeh habis pengobatan TB. Oke, kalau makan dilepeh, stimulasi oromotor lagi Bunda. Latih lagi otot mengunyahnya. Pakai tadi ya, pakai finger food boleh, pakai oral chew tool silakan. Pakai toothbrush strainer, tapi biasanya itu untuk anak-anak yang awal-awal ya. Tapi kalau mau dipakai silakan, barangkali juga bisa works gitu. Ya gitu. Kalau anak mencret obatnya apa ya? Vitamin D. Jadi kalau biasanya kalau anak diare ya, itu biasanya akan dikasih suplemen suplemen zinc. Biasanya gitu. Karena biasanya defisiensi zinc. Kemudian hindari kita kasih obat kayak untuk menghentikan diare, karena itu tidak dianjurkan. Kasih itu aja sama mungkin oralit ya, zinc sama oralit mungkin. Masalah anak yang MPASI dini menurut aku ya. Ini menurut aku ya, mungkin nanti ada yang nggak cocok dengan penjelasanku, nggak apa-apa. Ini menurut aku sendiri tidak menganjurkan MPASI lebih awal, kecuali ada indikasi medis. Contohnya berat badan seret mendekati garis merah, terus ini harus ditingkatin lagi, ternyata harus mulai MPASI. Itu hanya dari dokter ya yang bisa menganjurkan itu. Jadi aku saranin ke dokter. Nah, kalau tidak ada tanda-tanda seperti itu, terus kayak kita cuman merasa ini kayaknya
harus mulai MPASI lebih awal deh. Nah itu malah menurut aku agak sayang aja, jadi nggak ASI eksklusif gitu. Jadi aku saranin nunggu 6 bulan dulu baru MPASI, kecuali tadi ya ada indikasi medis yang mana harus memulai lebih awal gitu. Begitu. Kamu tanya nih, apakah kalau dulu pas ibunya hamil pernah anemia? Nah ini bener banget Bunda Isviani. Bunda Isviani bener. Jadi kalau ibunya anemia di hamil, biasanya anaknya BBLR, biasanya BBLR, anaknya juga anemia. Karena cadangan zat besi dalam tubuh anak itu juga pasti minim, pasti anemia. Jadi aku saranin besok untuk bunda-bunda ya yang besok mau punya anak lagi, zat besinya dikonsumsi gitu ya, begitu. Gak enak sih, bener, aku juga merasakan itu gak enak, tapi harus dikonsumsi gitu. Cek BBTB besok nanti malam kalau ada waktu ya bun. MPASI di emut itu tadi bun, pertama evaluasi feeding rules, kedua tetap stimulasi oromotor gitu ya. Kasih contoh anak mengunyah yang baik itu kayak apa, kayak kita makan di depan anak. Kemarin ada yang konsul bareng aku, ibunya ini banget ya, sangat aware banget. Aku yakin semua bunda juga aware ya. Jadi setiap kali makan ada 3 orang. Aku nggak tahu bundanya masih di sini nggak, ada di live aku nggak. Ada 3 orang. Satu yang nyuapin, satu yang makan di depan anak. Aku pun menerapkan itu, jujur, beneran aku nggak bohong. Aku menerapkan itu. Jadi kalau ada bayi makan, aku ikut makan di depannya. Jadi kayak aku menyesuaikan jadwal makan si bayi gitu. Biar dia juga melihat aku makan, aku terlihat bahagia waktu makan, nggak main HP dan lain sebagainya. Jadi kasih contoh mengunyah yang baik kayak apa, makan yang baik kayak apa gitu ya. Itu ya untuk yang mengemut. Kemudian latih mengunyahnya pakai tadi toothbrush trainer. Jadi bentuknya panjang, terus di ujungnya tuh kayak silikon yang nggak tahu, dia bingung aku ngejelasinnya, ini nggak ada contohnya soalnya. Pokoknya ada ujung-ujungnya yang inilah, pokoknya silikon, terus kayak nggak yang halus gitu loh, jadi nanti bisa dikunyah sama anak. Kemudian pakai oral chew tool juga boleh. Oral chew tool ini untuk di jam mainnya ya, bukan di jam makan. Kalau di jam makan kita pakainya finger food kayak gitu. Kak, anaknya nggak mau makan mas-mas tapi nanti dilepeh, padahal kemarin nggak dilepeh. Mungkin bosen sama menu makannya bunda, atau mungkin tekstur makannya berubah jadi dia agak sulit gitu. Oke. Kak, cara atasi anak stunting gimana? Kasih protein 15% total kalori, vitamin D, aktivitas fisik, terus tidur maksimal jam 9. Itu aku rangkumin pokoknya kayak gitu secara keseluruhan. Jadi optimalin asupan proteinnya, kurangin makanan yang tinggi gula gitu ya, karena biasanya yang tinggi gula itu bikin cepat kenyang. Jadi aku saranin yang tinggi gula dibatasin. Tinggi gula ini ya gula tambahan, maksudnya kalau gula yang alami kayak yang ada di karbo sih nggak masalah, tapi tetap harus sesuai dengan porsi, jangan terlalu banyak juga. Caranya anak 2 tahun biar suka daging sapi atau ayam, latih mengunyah. Kasih contoh, dimulai dari menu kesukaan anak, pakai metode food chaining bunda. Kak bener, tadi ada yang tanya yogurt. Mana ya tadi ya? Kak bener yogurt bisa bikin tinggi? Enggak ada. Oke, gini ya, kita bahas. Apakah benar yogurt bisa bikin anak tinggi? Menurut aku mungkin nanti ada yang gak cocok juga. Yogurt itu tidak menjadi satu-satunya solusi. Gak ada satu bahan makanan pun, gak ada sesuatu yang bisa menjadi solusi untuk semuanya gitu. Yogurt nggak bisa bikin anak tinggi kalau proteinnya nggak cukup, terus makanya cuma yogurt. Yogurt bisa jadi tambahan protein, bisa tambahan kalsium juga, tapi bukan artinya kalau makan yogurt pasti tinggi. Enggak, tergantung juga. Kalau anaknya BB-nya seret, sama aja, tinggi badan nggak akan naik. Jadi usahakan BB naik terus setiap bulan sesuai dengan rekomendasinya. Proteinnya mencukupi 15% lah total kalori kayak gitu. Kalsium mencukupi, vitamin D mencukupi, tidur jam 9 malam maksimal, aktivitas fisik lanjut terus sesuai dengan usianya, insya Allah naik kayak gitu. Jadi tidak ada satu bahan makanan pun bisa untuk mencegah stunting atau mungkin naikin tinggi badan, nggak ada. Menurut aku sih yang penting pakai yang ada di rumah. Kalau anaknya alergi susu terus dia nggak bisa makan yogurt, apakah bisa stunting? Enggak,
bisa kok, bisa naik tinggi badannya gitu. Jadi nggak jadi satu-satunya gitu ya. Kemarin ada satu pertanyaan bagus ya, mungkin di TikTok juga banyak dibahas terkait pemberian madu untuk anak GTM untuk nafsu makan. Aku udah bahas di story aku. Intinya tidak ada satupun bahan makanan untuk bisa mengatasi satu masalah gitu loh. Karena tergantung kondisinya. Kalau semisal memang ada inflamasi di saluran cerna, terus akhirnya memang harus diperbaiki, dan salah satunya mungkin dari madu, bisa aja jadi solusi. Tapi anak GTM belum tentu karena ada gangguan saluran cerna, bisa aja karena jadwal makannya tabrakan sama jadwal tidur, bisa aja nggak ada jarak waktu makan. Itu sih menurut aku ya, mungkin kalau ada yang nggak cocok mohon maaf. Itu menurut pandangan aku, menurut aku udah baca beberapa research juga ya, research paper beberapa, aku menemukan seperti itu sih gitu ya. Mungkin kalau nggak cocok mohon maaf. MPASI awal sehari berapa kali? Sehari 2 kali aja cukup kalau awal MPASI Bunda Leni ya. Terus air putih berapa sehari? Kalau masih awal MPASI kita kasihnya 1 atau 2 sendok makan setelah makan, itu aja cukup. Jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena di awal MPASI masih banyak kasihnya harusnya. Kalau anak kebanyakan air putih, takutnya nanti malah ini jadinya jadi kurang adekuat, kurang cukup asupan makannya karena udah penuh sama air putih. Jadi nanti untuk pemberian air putihnya setelah selesai makan, jangan di awal, jangan di tengah gitu ya. Jangan di tengah waktu makan, itu nggak dianjurkan karena udah full nanti sama air putih. Kan sebenarnya kalau anak udah makan nasi, sekali makan berapa sendok takaran untuk bayi 11 bulan? Oke. Untuk ukuran 11 bulan itu paling enggak ya 5 sendok makan cukup. Atau sekitar berapa tuh 5 sendok makan kalau, tapi sebenarnya tergantung ya, tergantung kondisi anak masing-masing. Ada dengan porsi sekarang naiknya bagus gitu, ada yang porsi sekarang nggak naik-naik karena sebenarnya kebutuhan gizi tiap anak beda-beda, sekali lagi seperti itu ya. Evaluasi terus aja. Kalau misal sesimpel ini, kalau Bunda nggak sempet untuk datang ke ahli gizi, nggak sempet datang ke dokter, saran dari aku evaluasi dari porsinya dulu. Kalau porsinya udah segini kok nggak naik-naik, tambah lagi aja gitu ya. Kalau nggak sempet nggak apa-apa. Kak, solusi dong anak 10 bulan BAB keras terus minta. Oke. Sembelit ya, cukupi cairannya air putih. Biasanya anak sembelit itu pertama ada konsumsi suplemen zat besi, kedua asupan cairannya kurang, ketiga seratnya terlalu banyak atau terlalu kurang, terlalu sedikit, bisa menyebabkan sembelit. Terus keempat, kebanyakan susu atau produknya, bisa sembelit juga kayak gitu. Susu ini ya, sufor ya maksudnya. Kalau ASI mah enggak gitu. Saran dari aku tingkatin cairannya, asupan cairan yang dari air putih, kemudian seratnya tetap ada setiap hari, cuman tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyaknya berapa? Cek aja rekomendasi dari porsi Kemenkes. Kemudian kalau misal masih susah BAB, pijat ilu gowes juga bisa jadiin solusi. Kalau masih susah, tapi ini nggak bisa dipakai semua orang ya. Saran dari aku sih konsul dulu ke dokter. Tapi kalau yang ini ya, jadi kan ada bayi yang aku dampingi langsung gitu, itu sama dokter anak dianjurin untuk ditusuk rektumnya. Rektum tuh lubang anusnya gitu ya, ditusuk. Kalau anaknya nggak bisa nggak bisa pup, karena memang dulu ada indikasi medisnya, dulu hisprung, susah BAB juga gitulah intinya. Jadinya harus ada terapi. Jadi kalau semisal memang nggak bisa pup, ya harus ditusuk gitu. Tapi itu rekomendasi dari dokter anak. Saran dari aku konsul dulu aja, karena nggak bisa diterapin di semua anak takutnya. Sering diemut, kalau makan sering diemut, coba tingkatin teksturnya Bunda IR apa LR nih, bingung gitu ya. Mana tadi, tingkatin tekstur dan lain sebagainya. Kak, sharing tentang antibiotik yang menyebabkan mulut berjamur. Aduh, aku nggak tahu Bunda Safin, aku bukan dokter, aku ahli gizi. Aku takut kalau bukan bidangku tuh nanti aku kesana kemari malah salah alamat. Gitu. 6 bulan 10 kilo makannya harus dibatasi atau normal? Aku nggak tahu ya Bunda Devsa Kak, itu kayaknya terlalu banyak ya. Kalau nggak dibatasi sih menurut aku mending makanannya, kalau misal ada makanan yang tinggi gula tambahan ya, kayak sukrosa dan lain sebagainya Bunda Devsa Kak, itu dibatasin. Termasuk pemberian susu yang terlalu banyak kalau pakai sufor. Kalau ASI dan itu pun real food ya makanannya, ya lanjut aja. Evaluasi dari menunya aja.
mungkin makanannya yang jangan-jangan karbonya terlalu banyak, bisa aja kayak gitu. Nanti pokoknya diseimbangin aja. Oh ya, pemberian protein lebih dari 15% total kalori itu bisa meningkatkan risiko obesitas ya. Bayiku 9 bulan bebas renang. Oke, Bunda Si Love Story. 100 gram tapi TB naik 3 cm. Jadi kadang sama-sama. Jadi kadang BB tuh seret tapi tinggi badan naik. Bisa kayak gitu. Karena tinggi badan itu dia melihat dari kecukupan gizi dalam jangka panjang. Dari beberapa bulan yang lalu, bukan bulan ini gitu. Jadi mungkin aja bulan ini BB naik tapi tinggi badan nggak naik, atau sebaliknya. Kayak gitu. Karena tinggi badan itu nggak bisa move on ya. Dia lihat dari masa lalu kayak gitu. Usahain 3 cm bagus banget nih naiknya. Usahain naik optimal ya, takutnya nanti di beberapa bulan ke depan takutnya tinggi badan nggak naik. Ini tinggi badan naik 3 cm bagus sekali Bunda Si Love Story. Berarti utangnya 200 gram. Bulan selanjutnya berarti coba tambah 200 gram kalau bisa. Kalau nggak bisa ya coba di 400. Jadi 9 ke 10 400, 10 ke 11 400 juga gitu. Kak, katanya UHT lebih dari Sufor. Aku sebenarnya nggak ini ya. Aku tim yang kalau semisal nggak kasih UHT nggak apa-apa, nggak kasih Sufor nggak apa-apa. Kalau ada ASI, kalau 2 tahun nggak kasih UHT nggak kasih Sufor nggak apa-apa. Kalau aku ya, karena aku ahli gizi, jadi dari makanan bisa beneran, nggak bohong. Jadi ini aja dari makanan aja. Kalau semisal dari UHT dan Sufor nggak bisa. Kalau di 2 tahun ke atas, tapi kalau di 2 tahun pertama paling nggak juga harus ada susu, air susu ibu, atau mungkin kalau nggak bisa ya silakan susu UHT atau Sufor, tergantung kondisi ya. Aku sih nggak memihak satupun. Kalau semisal bunda mau kasih susu UHT silakan, cuman memang usahakan sesuaikan dengan kondisi anaknya. Biasanya kalau konsul bareng aku, kalau semisal kasih Sufor atau susu UHT, aku hitungin beneran, karena kan paling nggak ya 30% tuh susu UHT paling nggak ya 1 kotak atau 2 kotak kayak gitu. Terus setelah itu 70% dari makanan kayak gitu. Beneran aku hitungin, karena takutnya kalau susu terlalu banyak makannya jadi dikit. Ini aku udah berapa lama sih live-nya? 52 menit. Tadi bilangnya 30 menit gak sih aku live-nya? Kenapa bayi suka keras pupnya? Pertama, aku belum bahas lagi ya tadi yang pup keras. Biasanya pup keras itu selain tadi yang aku sebutin karena kurang cairan, kelebihan susu, atau mungkin lagi konsumsi zat besi, atau mungkin lagi kebanyakan serat atau kekurangan serat, ada juga penyebab lainnya, menahan pup. Ini terjadi di kita, mungkin bunda udah lihat videonya dokter Tirta ya, itu beneran, itu bener. Jadi kalau kita nahan pup, kan pasti nanti pupnya bukan balik ya, masih di saluran cerna, di kolon itu di usus besar. Di usus besar itu ada penyerapan air, jadi pasti keserap lagi airnya, akhirnya keras. Nah biasanya anak-anak atau orang deh, semua ini berlaku di semua orang, kalau menahan pup pasti pupnya keras gitu. Itu salah satunya ya. Jadi ada penyebab lainnya tadi, bisa dievaluasi lagi. Kak, solusi mengetahui anak alergi, aku saranin, ini untuk tandanya ya. Kalau untuk tandanya sih bisa dari diare, pup ambyar gitu tadi, kemudian gatal, ruam, parahnya sesak napas. Sorry ya, lagi renov jadi suaranya gini. Parahnya sesak napas. Kalau sesak napas itu berbahaya banget. Jadi aku saranin memang kalau di awal MPASI hindari double prohe, cukup kasih single prohe 3 hari berturut-turut gitu ya, bundanya ya. Karena takutnya kalau misal ada alergi kita kasih double prohe, kita nggak tahu alerginya yang mana gitu. Bun, ini karena udah nggak kondusif, terus juga HP ku udah lowbat. Aku lanjut nanti malam, kalau nanti malam masih ada waktu, mungkin nanti malam aja. Aku bakal live lagi, jadi jangan lupa untuk follow gitu ya. Untuk yang mau tahu satu fakta 1 hari, bisa join buletin aku. Jadi setiap hari aku bakal kasih 1 fakta. Nanti join aja buletin, itu nggak bayar sih, setahu aku nggak bayar ya. Silakan join aja di buletinnya, kayaknya di profilku deh. Nanti klik aja yang hashtag catatan Tira Ahli Gizi. Mungkin itu aja hari ini, sampai jumpa di live selanjutnya. Makasih ya, jangan lupa follow biar nanti malam bisa join live aku. Bye bye, terima kasih semuanya, mohon maaf nggak bisa